Hai, Mike di sini. Hari ini kita kembali lagi dengan sebuah notebook dengan CPU Intel Core Gen 11, tapi bedanya kali ini kita udah bisa nyobain kebolehan GeForce MX 450 yang udah ditunggu-tunggu. Yap, jika kalian ada yang ingat di video Rizky sebelumnya ada MX 450 yang tapi belum valid untuk uji performanya, MX 450 yang kita temukan ada di sebuah laptop versi retail yang very soon udah bisa kalian beli di toko. HP Pavilion 14 ini bisa dibilang merupakan laptop ultra portable sejuta umat milik HP karena secara penampilan, fitur, dan performanya biasanya masih sangat bagus dibanding harganya. Dari sisi desain, kurang lebih ya belum berubah dibanding Pavilion 14 generasi sebelumnya. Bentuknya tegas, simple dengan sudut-sudut yang agak kaku, which menurut gue membuat laptop ini kelihatan berkelas di harganya. Hampir keseluruhan body metalnya warna silver, sinkron sama warna keyboard, yang terbuat dari polimer di sini hanyalah cover bawah, engsel, dan frame layar yang berwarna hitam. Ada pula pilihan warna gold jika kalian lebih suka kemewahan. Overall solid, kita nggak pernah komplain sama penampilan laptop yang satu ini. Tapi ya again, karena ini seri Pavilion, kalian harus beli Envy, Spectre, atau Elitebook jika mau dapat logo HP yang baru. Bezel-bezel cukup tipis tanpa mengorbankan keberadaan webcam, kecuali untuk sisi bawah. Tetapi sayang sampai sekarang layar 14 inci ini belum bisa dibuka sampai rebahan. Panel IPS level yang dipakai sebenarnya nggak jelek ya, 67% sRGB, walau ya lu emang kalau pegiat konten yang cukup serius, mungkin akan consider untuk sekalian nabung beli seri Envy yang udah kisaran 100% sRGB. Kalau buat sekedar kuliah online, ngedit presentasi, main Genshin, atau browsing Nekopoi, mestinya kalian nggak punya hak untuk komplain soal layar ini. Di segi percolokan ada sedikit update, yaitu ada slot microSD, USB-C 3.2 Gen 2, always on yang support TP dan power delivery, satu USB-A 3.2 Gen 1, HDMI, dan charging port di kanan. Menyisakan combo audio jack dan satu lagi USB-A 3.2 Gen 1 di sebelah kiri. To be fair, kita kan udah coba ya beberapa laptop Intel Core i7 Gen 11 beberapa minggu belakangan, sehingga udah agak kebayang performanya seperti apa. Dari segi CPU-nya sendiri, Core i7 1165G7 di Pavilion 14 punya performa yang rata-rata, maksudnya nggak di bawah atau di atas average laptop yang udah kami uji, sedikit di limit mungkin, tapi that's fine. Di performa single core kita dapat skor yang sangat baik. Untuk aplikasi yang intensif CPU, macam Blender juga udah tau lah ya kira-kira gimana. Nah, yang truly menarik hari ini adalah GPU discrete terbaru Nvidia untuk laptop ultra portable, yaitu GeForce MX 450. Yang menurut kami membuat GPU ini menarik adalah bahwa dasarnya sama-sama pakai chip Turing TU117, identik dengan GTX 1650, apalagi support PCIe Gen 4 X4. Hanya saja di downvolt dan dipangkas memorinya. SKU yang dipakai di sini adalah versi 25 watt dengan VRAM GDDR5 2GB. Jika kalian lihat hasil bench 3D Mark, MX 450 agak lebih ngebut dibanding Intel Xe Max yang baru ini juga kami coba. Jauh meninggalkan MX 350 apalagi deretan RX Vega bawaan Ryzen 4000. Lebih mirip performa GTX 1050 yang biasa ada di laptop gaming. Walau maybe performa gamingnya ketahan sama CPU-nya aja yang low voltage, performa di Genshin Impact High dan PUBG Low sangatlah playable. Yang berarti Ultrabook udah bukan asal bisa jalanin PUBG, tapi actually bisa dimainin dengan cukup nyaman. Begitu pula dengan SOTR, dan surprise-surprise, Cyberpunk 2077 berhasil jalan sekalipun kita nggak namain RAM bawaan 8GB. Hampir nggak bisa dimainin sama sekali sih, sekalipun udah setting minimum, but okay, bisa flexing gitu kan kalau laptop tipis lu bisa jalanin salah satu game terberat yang paling kekinian. Cukup mengejutkan. Dari segi pendingin, gua rasa nggak ada isu. Ada dua heat pipe yang nyalurin panas ke dua kipas dempet ke arah engsel. Meski CPU sempat panas dan sedikit throttling, oke lah, ini laptop tipis bisa lolos stress test aja udah bagus. GPU tetap adem, begitu juga dengan permukaan keyboard anget namun nggak sampai panas yang gimana. Oh, kalau boleh saran, please buat Pavilion ini mending ke depannya tambah RAM onboard 8GB. Jadinya biar dual channel ketika ditambahkan jadi 16GB. Di luar tuh tentu ada satu slot SSD NVMe yang udah keisi 512GB, dan ya spek dan upgradability-nya jelas seru untuk sebuah Ultrabook thin and light. Lantas bagaimana dengan keyboard? Tentu sensasinya sama dengan keyboard HP Pavilion atau Envy lainnya.
Tidak terlihat ada FN lock, tombol power juga masih nyatu di kanan atas, tetapi enaknya ada baris khusus untuk home, page up, page down, dan end yang menurut gue cukup berguna. Udah pasti juga ada iluminasi 2 tingkat. Touchpad enak dan cukup luas, sense of fingerprint ada di ujung kanan bawah, lalu battery life oke lah, sekitar 7 hingga 8 jam di power saver. Untuk nyolok, kita dikasih adapter 65 watt ini. Nah, dengan adanya label B&O di speaker stereonya, kalian yang terpaksa nonton Netflix dengan speaker bawaan pun nggak akan kecewa. Oke guys, rasanya cukup amazing ya bahwa laptop ultra portable zaman now udah bisa punya performa yang bisa nandingin laptop-laptop gaming entry level setahun 2 tahun lalu, baik dari CPU maupun GPU. Integrated graphics baik dari Intel, AMD, sekaligus GPU discrete mobile low power macam MX450 ini memastikan kenaikan standar performa laptop-laptop tipis kering di tahun depan. Baik di versi Core i5 maupun i7, jika dilihat pada segitiga antara bobot, harga, dan performa, Pavilion 14 Tiger Lake berada pas di tengah ketiganya. Ini adalah laptop yang berusaha menyenangkan sebanyak mungkin orang dengan minim kompromi, termasuk udah include Accidental Damage Protection 2 tahun dan Office 2019 OHS. Itu dulu ya guys, jangan lupa mendang-mendingan di bawah, jangan lupa jaga kesehatan juga, and as always, stay safe.